Semeton dari Senamian, kembali lagi bersama kami di Lombok Heritage Channel. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini terus berkembang. Aktifkan tanda loncengnya juga agar mendapatkan update video terbaru kami lainnya. Matur tampiasi. Semeton dari Senamian, pada video ini kami akan membahas cerita tentang Kerajaan Selaparang yang kami bagi menjadi 3 episode. Episode kali ini merupakan episode ketiga seri sejarah Kerajaan Selaparang yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Selaparang. Kemasyhuran Kerajaan Selaparang dan agama barunya, Islam, ini terdengar sampai keluar. Pada tahun 1520, Kerajaan Gelgel dari Bali mencoba untuk menaklukkan Selaparang. Namun usaha tersebut gagal. Kemudian, 10 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1530 Masehi, Gelgel kembali berusaha menaklukkan Selaparang. Di sisi lain, VOC tengah berupaya melakukan monopoli dagang di Indonesia. Hal ini membuat Kerajaan Makassar merasa perlu membendung VOC di sepanjang pesisir pantai Kepulauan Jalur Selatan. Tahun 1624, Traktat Makassar Bali antara Sultan Alauddin dan Raja Saganing diadakan. Traktat tersebut berisi tentang penentuan daerah perluasan pengaruh masing-masing pihak, di mana selang beberapa tahun sejak Makassar menguasai Bima pada tahun 1633. Lombok pun berada di bawah pengaruh Makassar, dan secara tidak langsung kedua kerajaan ini bersama-sama menghadapi VOC. Hal ini diperkuat oleh berita dari Makassar, sesuai yang dikutip dari Lalu Lukman pada tahun 2005. Bahwa pada tanggal 30 November 1648, seorang putra Raja Selaparang, yakni Mas Pemayan, diperintahkan untuk menjadi raja di Sumbawa, dengan pusat kekuasaannya tetap berada di Lombok. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan adanya beberapa keterangan dalam tesis Abraham Anton Sens dengan judul The Chronic van Banjarmasin, yang memperlihatkan bahwa pada saat itu pula Pulau Lombok dan Sumbawa merupakan satu kerajaan yang pusat pemerintahannya ditempatkan di Lombok. Sementara itu, hubungan antara Makassar dan VOC
semakin meruncing, berakhir dengan kekalahan Sultan Hasanuddin dalam sebuah pertempuran laut dan darat. Akhirnya, Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Dengan adanya Perjanjian Bongaya ini, maka supremasi Makassar atas Pulau Lombok termasuk Selat Parang semakin berkurang. Untuk mengacaukan usaha VOC beroperasi di Lombok, Makassar menempatkan 3 orang bangsawannya, yaitu Daeng Tolelo, Karaeng Generika, dan Karaeng Pamelikan. Lemahnya supremasi Makassar atas Pulau Lombok membuat Bali atau Kerajaan Gel-Gel mulai mengancam kekuasaan Selat Parang di Pulau Lombok. Menghadapi ancaman tersebut dan juga untuk menghimpun kekuatan melawan VOC, akhirnya Selat Parang memindahkan pusat pemerintahannya ke Sumbawa pada tahun 1673, sehingga VOC menganggapnya sebagai satu kerajaan. Pada tahun 1974, bertempat di Benteng Rotterdam di Makassar, Selat Parang Sumbawa diwakili oleh Nenek Juro Saparang. Untuk pertama kalinya, menandatangani perjanjian dengan VOC, yang isinya antara lain adalah Sumbawa harus melepaskan Selat Parang. Dengan demikian, maka kekuatan Sumbawa Selat Parang menjadi terpecah. Di Selat Parang memerintahkan seorang rejen, dan sebagai pengawasnya ditempatkan tentara VOC. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1675 timbul pemberontakan di Selat Parang. Sehingga untuk memadamkannya kembali, diadakan perjanjian antara VOC dan Selat Parang. Dari pihak Selat Parang yang dipanggil adalah Raden Abdi Wirasantana, Raden Kaesenia Kosing, dan Arya Bosing. Sementara dari pihak VOC diwakili oleh Jan Fransen Holten, Groot Kaster, dan Constant van Brethren. Hasil persetujuan itu adalah Selat Parang mengakui kekuasaan VOC dan tiap tahun Selat Parang harus menyerahkan 16 pikul beras atau setara dengan 60 kg beras. Sementara itu, setelah Bali lepas dari ancaman Kerajaan Mataram dari Jawa, maka ia mulai memfokuskan diri untuk berusaha menguasai Selat Parang, terutama Pulau Lombok. Secara berturut-turut pada tahun 1677 sampai dengan 1678, mereka mengirimkan sebuah ekspedisinya. Namun usaha tersebut mengalami kegagalan karena Selat Parang mendapat bantuan dari Sumbawa dan Makassar. Terdapat perbedaan cerita antara tentang perjanjian yang diadakan pada tanggal ini. Lalu Lukman menulis dalam bukunya Pulau Lombok dalam Sejarah bahwa karena anak buah VOC pada tanggal 16 Maret 1675 diperlakukan secara tidak wajar, maka untuk memadamkannya, pasukan VOC yang berada di bawah pimpinan Kapten Holten menuntut kepada Selat Parang yang diwakili oleh Raden Abdi Wirasantana, Raden Kaesenia Kosing, dan Arya Bosing untuk membayar 5.000 sampai dengan 15.000 kayu sepang dalam kurun waktu 3 tahun. Baru kemudian pada tahun 1692, Bali bersekutu dengan Arya Banjargetas. Ia kembali ke Lombok dan berhasil menaklukkan Kerajaan Pejanggi. Pada tahun 1723, Selat Parang berusaha mendesak kekuasaan Bali dari Lombok, namun gagal.
Ada sumber lain yang menceritakan bahwa setelah kerajaan Pejanggi ditaklukkan, diikuti 3 tahun kemudian dengan penaklukan kerajaan Parwa. Pasukan Bali dan Arya Banjargetas beralih untuk menaklukkan Selaparang. Raja dengan keluarganya diundang untuk menghadiri sebuah pesta di Dasan Agung. Saat sedang asik menonton pertunjukan itulah, raja dan para pengiringnya diserbu dan berusaha untuk dibunuh. Hanya sedikit orang saja yang berhasil meloloskan diri dan menghilang, termasuk Raja Selaparang. Sejak saat itu, secara berangsur-angsur, seluruh Lombok ditaklukkan oleh Bali dan Arya Banjargetas. Hingga akhirnya pada tahun 1740, mereka berhasil menguasai Pulau Lombok secara penuh. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Bagaimana pendapat Semeton Diaris Namian? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi pada video kami selanjutnya. Matur tampi asih.